Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian logika. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, dan dari segi kata sifat, yaitu logika, yang artinya adalah pikiran, akal, kata, ataupun ucapan. Logika bisa disebut juga dengan ilmu mantik. Nah, apa itu mantik? Mantik berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata natako, yang artinya berkata atau berucap. Sedangkan secara istilah, logika adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berpikir secara benar yang menghasilkan kesimpulan yang benar, sehingga terhindar dari berpikir yang keliru yang dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Lanjut ke objek logika. Objek logika sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama ada formal. Objek formal adalah aktivitas kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang tepat, rasional, dan teratur lewat ungkapan pikiran yang diwujudkan dalam bahasa. Sedangkan yang kedua ada material. Objek material adalah segala sesuatu yang ada. Dalam logika adalah manusia itu sendiri, atau dengan kata lain adalah pemikiran dari manusia itu sendiri. Jenis-jenis logika ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada kualitas, yang kedua metode, dan yang ketiga yaitu bentuk. Di jenis yang pertama yaitu ada kualitas. Nah, di jenis kualitas ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada alamiah. Alamiah sendiri adalah jenis logika yang terjadi secara alami atau natural. Contohnya, ada setiap wanita mengalami proses menstruasi. Ketika mata mengantuk, maka akal akan berpikir untuk tidur. Nah, dan yang contoh terakhir adalah semua manusia itu dilahirkan. Dari contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa jenis alamiah ini adalah jenis logika yang alami terjadi pada setiap kehidupan. Nah, selanjutnya ada jenis kualitas ilmiah. Jenis kualitas ini adalah jenis logika yang sudah tersusun dan terstruktur dengan rapi. Adapun jenis logika kualitas secara ilmiah ini mempunyai 2 metode yang berbeda. Kita dapat membedakannya dengan sebutan logika tradisional dan logika modern. Nah, perbedaannya, jika logika tradisional menggunakan verbal saja atau kata kerja, sedangkan logika modern menggunakan sebuah simbol dengan tujuan untuk memperingkas atau mempermudah dalam memahami logika. Contoh-contohnya dari logika tradisional yaitu manusia membutuhkan bantuan cahaya dalam melihat dunia. Di kalimat itu pasti kalian menemukan kata kerja atau verbalnya kan? Terus di contoh yang kedua yaitu logika modern, ada contoh seperti jika aku makan banyak maka aku akan merasa kenyang. Jenis yang kedua yaitu jenis logika metode. Di metode ini juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada deduktif. Jenis metode deduktif ini lebih bersifat Jenis metode deduktif adalah metode yang berasal dan berdasarkan pemahaman seseorang, atau bisa kita katakan metode deduktif ini lebih bersifat suatu pengetahuan, pemahaman yang sudah kita dapatkan atau kita sebut a priori. Contohnya,
Semua sayuran itu menyehatkan. Kangkung termasuk sayuran. Jadi kesimpulannya, kangkung itu menyehatkan. Terus ada lagi, semua manusia itu pasti akan meninggal. Nah, kita semua adalah manusia. Jadi kesimpulannya, kita semua pasti akan meninggal. Selanjutnya ada metode induktif. Apa itu metode induktif? Metode induktif adalah metode yang sifatnya berdasarkan sebuah pengalaman atau kita sebut dengan a posteriori. Sebagai contoh seperti ini. Mobil bergerak dengan menggunakan roda. Motor bergerak dengan menggunakan roda. Sepeda juga bergerak dengan menggunakan roda. Jadi kesimpulannya, semua yang mempunyai roda bisa bergerak. Selanjutnya, di jenis logika yang ketiga ada jenis logika bentuk. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jenis logika ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mayor. Logika mayor di sini adalah logika yang mengenai tentang material, aturan, kesesuaian teori atau realitanya. Contohnya, yaitu kambing adalah makhluk hidup. Kambing termasuk hewan mamalia. Jadi, hewan mamalia adalah makhluk hidup. Contoh yang kedua, ayah, ibu, dan kakak saya memiliki mata berwarna coklat. Teman-teman sekelas saya juga memiliki mata berwarna coklat. Jadi, sebagian besar orang di negara ini mungkin memiliki mata berwarna coklat. Di bentuk yang kedua ada minor. Adapun bentuk minor ialah dia harus valid atau formal dan membicarakan kaidah-kaidah yang ada. Adapun kaidahnya terdiri dari benar dan salah. Contohnya, monyet bernafas menggunakan paru-paru. Aku bernafas menggunakan paru-paru. Jadi, aku adalah monyet. Nah, itu adalah contoh yang salah karena dalam logika aku manusia bukan monyet. Contoh yang kedua, semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Aku adalah makhluk hidup, maka aku adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu adalah contoh minor yang benar. Karena memang dalam logikanya aku adalah makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, ada hukum belajar ilmu logika. Dalam belajar ilmu logika tentu saja ada hukumnya. Ada banyak sekali pendapat dalam mengenai mempelajari logika. Menurut Imam Al-Ahdari dalam kitabnya Sulam Munawwaroh, setidaknya ada 3 hukum yang disematkan pada setiap seseorang yang ingin mempelajari ilmu logika. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa mempelajari ilmu logika itu bersifat haram. Nah, pendapat ini menurut Imam Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi. Mengapa dikatakan haram? Nah, dikatakan haram jika seseorang belajar ilmu logika tersebut imannya tidak kuat dan lemah mentalnya, sehingga itu bisa terjadi penyimpangan keyakinan bagi yang mempelajarinya. Hukum yang kedua dikatakan mubah atau boleh. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, beliau ini pernah berkata, siapa saja yang tidak mengetahui ilmu logika atau bisa disebut juga dengan ilmu mantik, maka ilmunya patut diragukan. Belajar ilmu logika dibolehkan bagi orang-orang yang hanya sekedar ingin tahu. Yang ketiga, ada hukum wajib. Bisa menjadi
Wajib bagi mereka yang mempunyai pemahaman yang mendalam dan kuat serta mempunyai integritas yang tinggi dalam hal intelektual. Nah, bagi mereka yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, nah jika tidak seperti itu, maka tidak boleh. Bisa menjadi fardu ain hukumnya bagi mereka para akademisi agar supaya bisa bernalar dengan baik, benar, lurus, dan tertib. Dan bisa juga menjadi fardu kifayah untuk seseorang yang memimpin suatu wilayah, semisal di lingkungan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, ataupun penegak hukum. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa perbedaan pendapat tadi hanyalah pada logika yang disusupi kalam-kalam dan kesesatan filsafat, seperti yang tertuang dalam kitab Tawali'ul Anwar karya Al-Baidai. Tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai ilmu logika. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kalian yang menonton dan mendengarkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.